mengenai menteri. Tapi kalau nanti Pak Jokowi mesti ada menterinya, mesti banyak. Nanti saya kasih cuman 4 ya, mah. Tadi Ibu Mega kan menyampaikan dia jangan 4 dong. Tapi kalau yang lain 2 dan PDI 4 kan juga sudah 2 kali. Jadi kalau nanti yang lain 3 masih PDI belum tentu juga. Oke, kembali lagi bersama saya di Movila, dan kali ini saya ada pembahasan yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama, mirsa. Saya mungkin tidak mengalami masa Presiden Soekarno itu memimpin, tapi alhamdulillah saya ada di masa Pak Jokowi sampai Pak Prabowo hari ini. Dari Jokowi lah saya akhirnya paham bagaimana visi Soekarno untuk bangsa ini. Jokowi adalah pemimpin yang punya sudut pandang jauh ke depan. Dia bercita-cita supaya Indonesia kelak bisa dihormati oleh seluruh bangsa. Dan sekarang memang terbukti. Kita harus jadi negara kaya. Tetapi pertanyaannya kemudian apa yang kurang dari Indonesia? Dari sisi sumber daya alam kita kaya. Ada minyak, ada gas, ada emas, bahkan banyak mineral lainnya. Dari sisi sumber daya manusia kita adalah negara terbanyak penduduknya, bahkan nomor 4 di dunia. Dengan jumlah hampir mencapai 300 juta jiwa. Lalu yang kurang itu apa? Sehingga kita tidak kaya-kaya, bahkan sering diketawain negara tetangga seperti Singapura, Malaysia yang sebenarnya jauh lebih kecil dari negara kita. Yang kurang adalah hal yang paling mendasar dari diri manusia, yaitu mental. Meskipun kita boleh bangga karena pernah mengusir penjajah sendiri, dan juga kita harus tahu dan kita harus paham kalau kita pernah dijajah selama 350 tahun lamanya. Penjajahan yang begitu lama menghilangkan jati diri kita, bahwa kita sebenarnya adalah bangsa pemberani. Lagu Nenek Moyangku adalah pelaut sudah menggambarkan seperti apa sebenarnya kita dulu. Tapi karena kita sekian ratus tahun menjadi budak, maka yang banyak dilahirkan adalah pemikiran-pemikiran untuk menjadi budak selama-lama, dan kita memang terus dijajah. Habis Belanda, datanglah Inggris. Habis Inggris, datanglah Jepang. Habis Jepang, terbitlah Amerika bersama kendaraan Orde Barunya. Terus-menerus mental kita dijajah dan harta kita dikeruk sekian lamanya sehingga kita tumbuh menjadi orang yang kerdil, rendah diri, tidak mampu bersaing, picik dan gampang diprovokasi. Jauh dari visi Soekarno, bapak bangsa kita dulu yang berani melawan hegemoni negara-negara barat dengan misi imperialismenya. Kita terlalu lama dibuai dengan pemahaman sudah takdir Tuhan, sehingga tidak mau mengubah nasib kita sendiri. Negeri kita dikelilingi emas permata, tapi kita hanya menjadi bubu di rumah kita sendiri. Inilah yang berusaha diubah besar-besaran oleh Jokowi untuk kita. Budaya lama dengan mental jajahan harus segera direvolusi. Kita harus mau berpikir ke depan. Kalau tidak, kita kelak akan mati. Tapi memang mengubah mental terjajah sekian lama itu menyakitkan. Biasanya kita bangun jam 12 siang, sekarang harus bangun jam 5 pagi. Tersiksa kan? Biasanya kita hanya menunggu perintah. Sekarang kita dipaksa dan dituntut harus berpikir sendiri. Menyakitkan memang. Tapi ada pepatah yang mengatakan, tidak ada rasa sakit, tentu tidak akan ada hasilnya. Jokowi mengajak kita berpikir seperti itu. Mengubah hal mendasar dari diri kita sendiri. Dia rombak semua sistem yang salah selama ini yang dipakai oleh orang untuk korupsi. Mulai mafia pangan, mafia minyak, sampai mafia birokrasi. Dia babat semua, dan perlawanan-perlawanan pun bermunculan dari orang yang selama ini tidur nyenyak. Sekarang dipaksa bangun dengan teriakan sekeras-kerasnya. Pastilah marah kan, dan ngamuk-ngamuk orang-orang itu. Tapi kalau enggak dibangunkan, bagaimana kita bisa berhasil nantinya? Kemudian, sejak munculnya seorang Jokowi dalam pentas perpolitikan Indonesia, saya termasuk orang yang berharap banyak padanya. Jokowi memenuhi kriteria sebagai pendobrak tradisi politik negeri ini, yang biasanya hanya ditempati oleh orang-orang yang itu-itu saja, yaitu pemimpin atau pemilik partai yang kaya, yang berkuasa sebagai nilai tambah dan hanya memikirkan golongannya saja. Dan saya tidak bertepuk sebelah tangan. Jokowi yang berasal dari keluarga sederhana ternyata mampu beradaptasi dengan cepat. Dia membuktikan dirinya bukan boneka partai,
Malah kaki-kakinya semakin kuat ketika dihantam dan serangan, dan sekarang ia memegang penuh peranan gaya perpolitikannya yang sangat jauh tapi penuh ketegasan dalam memberantas mafia, hingga membuat saya dan banyak orang bertepuk tangan. Begitu kuatnya dia sehingga bisa menjadi presiden dalam 2 periode. Di balik harapan saya terhadap Indonesia ke depan di tangan Prabowo, sebenarnya ada rasa khawatir yang sangat besar. Tradisi politik kita tidak mengenal yang namanya legacy atau warisan kepemimpinan. Yang dimaksud warisan di sini bukan warisan secara biologis, tetapi ideologis atau pemikiran. Ketika Soekarno berkuasa, penggantinya adalah Soeharto dengan pemikiran yang berbeda. Soeharto turun, Habibie meneruskan sebentar untuk kemudian digantikan Gus Dur dengan gaya yang jauh berbeda yang kemudian terganti oleh Megawati. Lalu SBY berkuasa 2 periode dengan pemikiran lagi-lagi yang kembali berbeda. Kemudian Jokowi datang menawarkan pemikiran kembali pada cita-cita Soekarno. Perhatikan, sebenarnya negeri ini selalu restart. Setiap pergantian presiden kita tidak bisa maju karena tidak punya rancangan. Bagaimana negeri ini 50-100 tahun ke depan ganti presiden otomatis ganti kebijakan. Semoga Pak Prabowo bisa melanjutkan dan semoga bukan cuma hanya janji untuk melanjutkan. Kapan kita mau berubah menjadi negara maju dari negara berkembang ketika setiap rancangan jangka panjang kemudian dianulir dan selalu memulai dari awal, berbeda dengan negara lain seperti misalnya Cina. Pemimpin mereka boleh berganti tetapi strategi negara ke depan tetap dijalankan. Malah Cina lebih ekstrim. Mereka mencabut masa jabatan 2 periode dan membuka jalan untuk si Jinping berkuasa seumur hidup. Kenapa Cina begitu? Supaya strategi jangka panjang mereka untuk menjadi negara superpower bisa terlaksana. Dan Xi Jinping menjadi supir tetap yang menjalankan kendaraan besar mereka. Indonesia tidak mungkin bisa seperti Cina karena di sana hanya 1 partai yang berkuasa. Sedangkan di negara kita banyak partai-partai yang lebih sibuk berantem antar sesama daripada memikirkan negara. Jalan supaya negeri ini bisa bergerak ke depan adalah dengan mengusung pemikiran Jokowi dan menjaga rencana jangka panjangnya yang akan diteruskan di tangan seorang Pak Prabowo. Dan pada posisi ini Prabowo harus menjadi kompas bagi negeri ini untuk melanjutkan rencana jangka panjangnya Jokowi. Dan Jokowi tidak boleh lepas tangan sesudah atau selesai masa jabatan. Kemudian hanya diam tanpa memegang peranan. Mengenai menteri. Tapi kalau nanti Pak Jokowi mesti ada menterinya. Mesti banyak. Nanti saya kasih cuman 4 ya. Tadi Bu Mega kan menyampaikan dia jangan 4 dong. Tapi kalau yang lain 2 dan PDI 4 kan juga sudah 2 kali. Jadi kalau nanti yang lain 3 mesti PDI belum tentu juga.